Namo Buddhaya. Saya Pauladi Susanto, saat ini sedang mengikuti kelas online kursus dasar agama Buddha atau disingkat KDAB level A batch 10 bersama komunitas Parya Punati. Saya akan sharing mengapa saya memilih agama Buddha. Bagian pertama adalah sebelum mengikuti KDAB, gitu ya. Jadi saya lebih banyak disebabkan oleh hal-hal atau faktor-faktor eksternal, di mana yang pertama sejak lahir saya sampai dengan dewasa, saya tidak beragama Buddha, demikian. Kemudian pengalaman sejak tahun 2005 sampai tahun 2017 ya, setelah menikah, saya merasa seperti saya itu beragama namun tidak beragama, gitu ya. Nah, mengapa demikian? Saya saat itu tidak beribadah di agama yang sebelumnya, dan saat beribadah di wihara pun saat itu mungkin hanya sebatas saat hari-hari besar saja, gitu ya. Nah, kemudian kurang lebih tahun 2017 saya baru ada tergerak untuk belajar lebih lanjut. Itu dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama, saat itu anak saya itu mengikuti Babaja. Kemudian yang kedua, istri saya seringkali belajar Dhamma melalui YouTube dari para bante yang saat itu sedang menyampaikan khotbah-khotbah Dhamma, gitu ya. Nah, saya juga pernah mengikuti KDAB sebelumnya di Wihara Budayana Mojokerto, tepatnya pada tahun 2018, dan menerima wisudi dari Bante Nyanasila. Akhirnya pada masa pandemi COVID-19 ini terjadi keterbatasan ibadah yang dilakukan secara normal seperti biasanya, sehingga saat itu terjadi penurunan gairah belajar dari saya dan mungkin kembali pada status beragama namun tidak beragama, demikian. Ya, sampai dengan pada akhirnya menerima undangan dari komunitas atau dari Bante untuk mengikuti KDAB level A batch 10 bersama komunitas Parya Punati, dan akhirnya bersama dengan rekan-rekan dan sahabat-sahabat Dhamma masuklah saya di kelas KDAB tersebut. Dan setelah masuk KDAB ternyata ada banyak hal yang saya terima kembali. Kemudian untuk mengapa saya memilih agama Buddha itu ternyata ada sebuah pengetahuan yang baik di mana seharusnya itu datang dari internal, yaitu mempunyai pengetahuan yang baik tentang agama dan ajaran Buddha. Dari pengetahuan tersebut harapannya bisa muncul keyakinan terhadap Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan dari keyakinan tersebut harapannya bisa muncul keinginan untuk terus belajar sehingga meningkatkan pengetahuan dan sekaligus sebagai pemicu untuk melakukan praktek-praktek Dhamma. Ya. Dari praktek Dhamma harapannya bisa mengarah pada aspirasi, yaitu menuju kepada kesejahteraan, kebahagiaan, kemudian kehidupan di lingkungan yang mulia sampai tercapainya Nibbana. Ya, paling tidak itu adalah aspirasi yang saat ini melekat atau mungkin saya pegang, gitu ya. Dan saya merasa bersyukur dan bahagia bahwa saat ini saya hidup di masa yang masih mengenal sosok Buddha, yaitu Buddha Gautama, dan masih ada banyak yang melestarikan ajarannya. Saya juga bersyukur karena mengenal dan berada pada lingkungan yang kondusif untuk belajar dan praktek Dhamma. Kemudian juga mendapatkan sosok guru yang membimbing proses belajar dan praktek tersebut. Dalam hal ini adalah Bante Nyanasila.
Terima kasih Bante. Nah, demikian sharing dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua, manfaat yang positif tentunya bagi kita semua. Dan akhirnya saya akhiri sharing saya. Namo Buddhaya.